Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Thulabat talibat KMI kelas 11 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita ya, dan masih meneruskan pembahasan dari bab ke-7 kitab Tauhid ini ya, tentang ruqyah, tamimah dan tiwalah. Nah, sekarang kita masuk ya di perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, penjelasan beliau tentang apa itu tamimah, ruqyah dan juga tamaim yang dimaksud. Taib qala al-muallifu rahimahullahu taala, at-tamaimu, tamaim itu adalah syai'un yu'allaku 'alal auladi minal aini, sesuatu yang digantungkan ya 'alal aulad, di anak-anak. Yang dimaksud di sini adalah bi'a'na kisibyan, di leher-leher anak kecil. Suatu yang digantungkan di leher-leher anak kecil ya. Minal ain ya, ai lidaf il isobati bil ain, untuk menolak bala ya, supaya tidak terkena penyakit ain ya. Lakin idza kana al mu'allaku minal Qur'an farakhasa fihi ba'dus salafi wa ba'duhum lam yurakhis fihi. Akan tetapi kalau yang digantungkan itu adalah dari Al-Quran ya, maka sebagian salaf merukhsah, memberikan rukhsah, mengatakan tidak apa-apa ya, dan sebagiannya tidak memberikan rukhsah dan mengatakan itu tetap tidak boleh, itu haram ya. Wa yaj'aluhu minal manhi anhu, dan menjadikan perkara menggantungkan sesuatu walaupun itu dari Al-Quran itu perkara yang dilarang. Minhum Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di antara ya yang di antara yang mengharamkan secara mutlak menggantungkan sesuatu baik dari Al-Qur'an maupun Al-Qur'an. Yang di sini lebih khususnya yang sedang kita bahas adalah ya gantungannya itu kalau dari Al-Qur'an bagaimana. Nah, ini sebagian salaf mengharamkannya, tetap mengatakan itu haram. Di antaranya adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ya. Nah, warruqa, dan lalu yang kedua, yang dimaksud dengan ruqa itu jamak dari ruqyah ya. Hiyallati tusammal azaim, yaitu yang dinamakan sebagai azaim. Apa itu azaim? Jam'u azimatin. Qila hiya ayatun minal Qur'an tuqra'u ala dzawil ahad au tuqra'u ala ma'in yusqahul marid. Azimah itu adalah ya dikatakan ya. Jadi maksudnya di sini ada beberapa perkataan terkait dengan azimah. Apa makna azimah? Yang pertama, azimah itu adalah ya, dikatakan adalah apa? Ayat dari Al-Qur'an yang dibacakan kepada orang yang kena sakit. Atau ya, ayat yang dibacakan di air, ayat Quran jadi dibacakan di air begitu, lalu diminumkan kepada orang yang sakit itu. Atau yang ketiga, ya, dikatakan adalah tuktabu fi sahnin wa nahwihi wa tuhmal kitabatu bima'in wa nahwihi wa yusqahul marid, ya, yang ditulis di piring atau yang semisalnya, lalu dihapus tulisan itu dengan air atau yang semisalnya, lalu diminumkan kepada orang yang sakit. Jadi kayak nulis raja ya. Ini cuman permisalan aja, ada kayak piring begitu ya, ditulis-tulisi huruf-huruf tertentu ya, lalu dikasih air, kan hurufnya itu kan mungkin nulisnya pakai ya, yang tentunya bisa hilang kan begitu. Lalu tercampurkan tulisan itu ya, lalu diminumkan kepada orang yang sakit ya. Jadi kalau seperti nulis raja ya, tetapi dari ayat Al-Qur'an atau yang semisal, maka seperti ini ya, nulis raja semisal seperti ini ya, ini tidak boleh ya. Nah, lalu ada sedikit tambahan. Kenapa kok yang ditulis sebagai ruqa di sini malah azaim yang ditulis-tulis seperti itu? Ya, karena memang ya secara perbuatan meruqyah itu bisa dengan beberapa cara. Di antaranya cara yang pertama ya, sebagaimana definisinya ruqyah itu ya, pernah kita bahas dulu, adalah seperti jambi-jambi, bacaan, berobat, mengobati ya dengan bacaan ya. Jadi dia bacakan terhadap orang yang kena gangguan jin atau yang semisal atau yang sakit dengan dibacakan di hadapannya. Ini cara yang paling umum. Lalu yang kedua, dia bacakan di
air begitu, lalu airnya ditiup, lalu diminumkan kepada orang yang kena sakit atau kena ain atau yang semisal itu. Atau bisa jadi yang ketiga, dia baca di air begitu lalu sedikit diludahkan ke air lalu diminumkan. Nah, lalu yang keempat, model yang keempat yang seperti ini, ya, dia nulis di satu media tertentu, piring atau gelas atau apa begitu, lalu ya dikasih air lah, lalu itu yang diminumkan. Ini diantara cara meruqyahnya. Ya, tentunya ruqyah itu ada yang syar'i, ada yang tidak syar'i. Yang syar'i yang pakai dalil-dalil yang benar, pakai Al-Quran, pakai sunnah dengan bahasa Arab yang dipahami, ya. Nah, itu diantara syaratnya, ya. Lalu kalau yang tidak syar'i ya berarti apa yang dilakukan oleh dukun-dukun itu, jambi-jambi, mantra dan semisal itu, ya, diminumkan, dikasihkan kepada orang yang sakit. Nah, ini yang dimaksud ruqyah yang dilarang, yang sedang kita bahas ini, ya. Kemudian yang ketiga, ya. Nah, mohon maaf, ya, ini masih ditambahkan lagi di sini, ya. Wa khassa minhu dalilu ma khala minasyirki. Dan ya, untuk masalah ruqyah ini, ya, dikhususkan oleh dalil yang kosong dari kesyirikan, yang tidak mengandung kesyirikan, maka ini dibolehkan, ya. Faqad rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal aini wal humma. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, meruqyah, ya, orang yang kena penyakit ain dan kena penyakit humma. Dan ini telah kita bahas, ya, dulu di pembahasan tentang Ukasyah bin Mihsan itu kan, ya, ruqyah itu. Nah, jadi ruqyah ada dua, sekali lagi, syar'iyah dan tidak syar'i. Rasul melakukan yang syar'i dan menuntunkan ruqyah yang syar'i. Ya, yang tidak boleh itu yang jambi-jambi yang tidak syar'i itu, ya, dukun-dukun dan yang semisal. Nah, lalu yang ketiga, jenis ketiga yang dilarang yang jadi pembahasan kita ini, tiwalah. Apa itu tiwalah? Syai'un, ya, yasna'unahu yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha aw ar-rajula ila imra'atihi. Ya, suatu yang dibuat, ya, yang diklaim bisa membuat laki-laki cinta pada istrinya atau, ya, si wanita suka pada lakinya, ya. Jadi kalau bahasa Jawanya artinya pelet, ya, gampangnya begitu. Nah, ya, jadi ini, ya, tiga perkara yang dilarang. Dan tadi tentang masalah ruqyah tadi, ya, kita sudah pernah bahas itu, ya, di bab-bab dulu. Dan juga yang dimaksud tidak pakai syirik itu, yang dimaksud adalah al-isti'anatu bighairillah bi ankanat bi asma'illahi wa sifatihi wa ayatihi al-ma'thura anin nabi, ya, yaitu ruqyah dengan cara ya, ada baca tentang asma Allah, sifat-sifatnya, ayat-ayat Allah, atau ruqyah pakai apa yang menjadi tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tambahan sedikit tadi masalah ruqyah yang belum terbaca. Baik, ya. Kesimpulan, wahasilu ma dzakarahul musannifu rahimahullah fi hukmi hadhil asya'il madhkurati mayali. Dan kesimpulan yang kita bisa petik dari apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, penjelasan tentang definisi apa itu tamaim, ruqa dan tiwalah. Yang pertama, anna ruqyata tanqasimu ila qismain. Ruqyah itu terbagi menjadi dua. Qismun masyru'un wa qismun mamnu'. Satu jenis ruqyah yang dibolehkan, atau jenis ruqyah yang disyariatkan. Fal masyru'u ma khala minasyirki. Adapun ruqyah yang dibolehkan yaitu ruqyah yang syar'iyah, yang tidak ada kesyirikan di situ. Wal mamnu'u ma kana fihi syirkun. Sedangkan ruqyah yang dilarang yang pakai syirik. Insyaallah kita udah bahas itu, ya. Nah, kemudian poin kedua dari kesimpulannya, anna tamaima tanqasimu ila qismain. Tamimah itu juga terbagi menjadi dua. Qismun mamnu'un bil ijma'. Satu jenis, ya, jenis pertama adalah yang dilarang secara ijma', ya. Wa huwa makana yashtamilu ala syirkin, yaitu tamimah yang mengandung kesyirikan. Ya, wa qismin mukhtalifun fihi wa huwa makana minal Qur'an. Ya, dan satu jenis, ya, yaitu jenis yang kedua yang diperselisihkan boleh apa tidak, yaitu tamimah dari Al-Qur'an, ya. Qila innahu jaiz wa qila innahu mamnu'. Ya, dikatakan ada yang membolehkan, ada yang melarang.
was-sahih annahu mamnu'un saddan lidzari'ati wa siyanatan lil Qur'an. Dan yang benar menurut pendapat Syekh Fauzan juga di sini adalah apa? Itu dilarang. Ya, tamimah gantung-gantungkan jimat yang semisal pakai Al-Qur'an sekalipun ini dilarang. Ya, hukumnya seperti itu secara mutlak. Kenapa? Untuk menutup celah kesyirikan dan melindungi Al-Qur'an, menjaga Al-Qur'an ya. Disebutkan ya dalam syarah kitab tauhid yang lain ya, yang pernah saya baca, di antaranya Syekh Utsaimin menyebutkan, coba kalau ya, dibolehkan, itu madaratnya besar sekali ya. Orang bawa Al-Qur'an ya, digantungkan ayat kursi entah apa begitu, lalu dia kalau masuk kamar mandi gimana, lupa, lalu dia ketika ke tempat-tempat yang tidak baik dan sebagainya, nah ini bagaimana kan begitu. Nah lalu yang kedua yang lebih berbahaya lagi, bahwa ketika orang sudah menggantungkan sesuatu, wah nanti keyakinannya pada gantungannya itu, bukan kepada Allahnya. Nah itu kenapa dikatakan menutup celah kesyirikan. Maka ya, yang lebih selamat, yang benar ya, adalah pendapat bahwa gantungan-gantungan itu tidak boleh, walaupun dari Al-Quran. Ya kayak di mobil orang itu kan kadang ada ya, gantungan dari ayat Al-Quran, kadang ya kalung, nanti ada ayat kursi atau apa. Ini ya, yang lebih selamat kita tinggalkan seperti itu, paham ya. Nah kemudian yang ketiga, at-tiwalah mamnu'atun an ghairi khilaf ya, pelet itu dilarang tanpa khilaf. Jadi annaha nau'un minas sihri, karena tiwalah itu termasuk satu jenis dari sihir ya, jelas itu membuat wanita suka laki-laki, laki-laki suka wanita ya. Nah kemudian ya, berikutnya wa Abdillah ibni Ukaim marfu'an, dari Abdullah bin Ukaim secara marfu', man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Siapa ya yang menggantungkan sesuatu, maka ya dia akan ditawakalkan ya, akan disandarkan kepada yang dia gantungi itu. Ya kita baca maksudnya ya. Abdullah bin Ukaim ya, wa yukanna Aba Ma'bad al-Juhani ya. Ini sahabat yang terkenal dengan kunyah beliau, Abu Ma'bad al-Juhani ya, al-Kufi. Adraka zamanan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa la yu'rafu annahu sami'a minhu, dan tidak dikenal bahwa beliau mendengar dari Nabi, karena oleh sebab itu hadisnya ini marfu aja ke beliau ya. Marfu ay ilan Nabi ya, yang sampai kepada Nabi ya. Nabi mengatakan man ta'alaqa syai'an ay siapa yang menggantungkan sesuatu, maksudnya ya, iltafata qalbuhu anillah ila syai'in ya'taqidu annahu yanfa'uhu aw yadfa'u anhu. Dia hatinya berpaling kepada selain Allah. Dia yakini bahwa perkara itu bisa memberi manfaatnya atau bisa melindungi, mencegah madarat darinya ya. Wukila ilaih ay wakalahu Allahu ila dzalika syai'il ladzi ta'allaqahu min dunihi wa khadalahu. Ya, maka Allah wakilkan, Allah serahkan dia kepada sesuatu yang ia gantungkan itu, yang ia yakini itu ya, selain Allah itu, dan Allah akan menghinakan dia ya. Maksud dari hadis ini ya, hadza haditsun wajizul lafzi azimul faidah. Hadis ini kata Syekh Fauzan, lafadznya ringkas, faedahnya sangat besar. Yukhbiru fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi mengabarkan bahwa anna manil tafata biqalbihi au fi'lihi au bihima jami'an, bahwa siapa yang berpaling dengan hatinya atau perbuatannya atau dengan keduanya sekaligus, ila syai'in yarju minhun naf'a au daf'ad dur, kepada sesuatu yang ia harapkan bisa memberi manfaat atau menolak bahaya, maka apa yang terjadi? Wakalahu Allahu ila dzalika syai'il ladzi ta'allaqahu, Allah akan pasrahkan dia, Allah akan gantungkan dia kepada yang ia bergantung kepadanya itu ya. Faman ta'allaqa billahi kafahu wa yassara lahu wa na'am wa kulla asirin ya, maka siapa yang bertawakal kepada Allah, bergantung pada Allah, ya Allah yang akan ya memudahkan baginya segala sesuatu yang sulit. Wa man ta'allaqa bi ghairihi wakalahu Allahu ila dzalikal ghairi wa khadalahu, dan siapa yang bergantung pada selain Allah ya, maka Allah akan wakilkan, Allah akan serahkan dia kepada yang ya, yang dia bergantung itu, dan Allah akan menghinakannya. Jadi begini gampangnya ya. Orang
jika dia hatinya terkait ya, dengan yang sedang kita bahas ini kan jimat ya. Dia pakai jimat ya. Lalu ketika hatinya terkait dengan jimat itu ya, tentunya yang lebih diharapkan itu jimatnya itu ya. Nah, untuk mendapatkan manfaat dan untuk menolak diri dari madarat, dia bergantung pada jimatnya itu. Nah, itulah bentuk dia itu tidak mau bergantung pada Allah. Maka apa yang terjadi? Ya sudah, Allah lepaskan. Allah jarke kalau bahasa Jawanya ya. Nah, Allah jarke dia biar bergantung pada jimatnya itu, bukan kepada Allah Ta'ala ya. Nah, ini bahaya sekali ya, bahaya sekali. Jadi Allah berlepas diri dari orang yang seperti itu, berarti ini bahaya sekali. Nah, dan kita lihat ya, seperti itu yang terjadi orang yang memelihara jimat ya. Contoh orang dagang bawa jimat ya, dia itu akan berharap dengan jimat yang dia bawa atau dia pakai itu dagangannya laris ya, atau minimalnya hari itu nggak rugi lah begitu ya. Tapi dia lalaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi kalau udah ada jimat, ayem dia. Buktinya apa? Nanti kalau dia jualan, jimatnya ketinggalan, jimatnya luput, wah wis rapayu kingko. Jadi dia udah gantungannya emang ke jimatnya itu, bukan kepada Allah Ta'ala. Itulah hukuman dari Allah ya bagi orang yang bergantung kepada jimatnya ya. Dan kalau kita lihat ya, saya pernah baca kisah-kisah di zaman dulu itu aja. Itu orang yang punya jimat lalu maju perang. Nek jimate keri rasida perang. Atau ya dia maju perang ya, nek nganggo jimat dia pede, wani maju perang. Nek nganggo jimat rawani. Berarti dia itu perang bukan untuk atau bukan karena Allah, bukan di jalan Allah. Lah bukti ini Allah carry. Nek jimate ketinggalan dia nggak perang, tapi kalau Allah yang ketinggalan dia tetap perang, jimate maju ya. Ini di antara bahayanya orang yang menggantungkan pada jimatnya ya. Masya Allah. Dan berbahaya sekali ya ini, karena ini kesyirikan. Keterkaitan hadits ini dengan bab anafi nahya wa tahdhir min minat ta'alluqi ala ghairillahi fi jalbil manafi'i wa daf'id dur ya. Bahwa dalam hadis ini ada larangan dan peringatan dari menggantungkan sesuatu kepada selain Allah dalam mendatangkan manfaat atau menolak bahaya ya. Tidak boleh ya, bergantung kepada selain Allah. Semua itu urusan Allah ya. Semua itu yang bisa mengatur hanyalah Allah. Maka kalau bergantung pada selain Allah itu kesalahan fatal ya. Taib. Faedah yang kita bisa petik dari hadis ini, yang pertama an-nahyu an ta'alluqi bi ghairillah, larangan untuk bergantung pada selain Allah ya. Lalu yang kedua wujubu ta'alluqi billahi fi jami'il umur, wajibnya bergantung pada Allah dalam segala perkara ya. Nah, yang ketiga bayanu madarrati syirki wa su'i akibatih ya, penjelasan tentang bahaya syirik dan jeleknya akibat dari syirik itu. Orang ya bisa bergantung kepada apa yang dia sekutukan itu ya, apa yang menjadi keyakinannya itu. Nah, yang sebenarnya yang jadi masalah ya di kita ini, terkadang ada saja tokoh-tokoh itu ya yang ya dagang jimat atau yang semisal gitu. Bahkan saya pernah dengar ya temen gitu dari pondok itu dulu ya, itu kerjaannya jualan jimat. Masya Allah ya. Ya alhamdulillah sudah tobat begitu. Nah, padahal dia jimatnya ngasak aja begitu ya. Kadang juga dia nyari dari orang lain kan begitu. Nah, ternyata di masyarakat kita seperti ini banyak, dan banyak yang tidak sadar. Maka ya kita sebisa kita yang ngajarkan ya, kepada orang lain ini agar meninggalkan ya, gantungan-gantungan seperti ini. Yang keempat, annal jazaa'a min jinsil amal, bahwa balasan itu sesuai dengan perbuatan. Kalau di sini ya dia bergantung pada selain Allah, ya sudah Allah lepaskan, Allah berlepas diri darinya, Allah serahkan kepada gantungannya itu, dibalas seperti itu oleh Allah ya. Lalu yang keempat, anna natijatal amali tarji'u ilal amili khairan aw syarran, bahwa hasil dari amalan itu kembali kepada si orang yang beramal itu ya, baik maupun buruknya ya. Nah,
Kemudian ya lanjut bab hadis berikutnya. Wara'al Imam Ahmad an Ruwaifi radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ruwaifi. Ruwaifi di sini adalah Ruwaifi ibnu Thabit ibni Sakan ibni Adi ibni Al-Harith min Bani Malik ibni Najjar Al-Ansari waliya ya Biraqqah wa Tarablis waftataha Ifriqiyah sannata sab'in wa arba'ina hijriyatan tufiya Biraqqah ya sannata sittin wa khamsina hijriyatan. Nah, beliau adalah Ruwaifi bin Thabit Isakan bin Adi bin Harith ya dari Bani Malik ibni Najjar ya Al-Ansari ya, maaf Ibni Malik Ibni Najjar, ini salah tulis ini ya, Ibni Malik Ibni Najjar Al-Ansari, beliau sahabat Ansor ya, asli dari Medina ya, beliau sempat ya jadi gubernur begitu ya di daerah Rokoh dan juga Torablis ya, ini masuk Palestina sekarang, antara perbatasan Palestina dan Suriah ya. Faftataha Ifriqiyah, dan beliau juga ikut dalam membuka Afrika tahun 47 Hijriah ya, bersama panjang sejarahnya bersama Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu ya. Beliau meninggal di Rokoh tahun 56 Hijriah radhiyallahu ta'ala anhu ya. Beliau meriwayatkan dari hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Ruwaifi ya. Rasul berkata kepada beliau, wahai Ruwaifi, la'allal hayata satatulu bika ya. Semoga kehidupan berlangsung panjang bagimu. Jadi Rasul berdoa supaya Ruwaifi ini panjang umur ya. Fa akhbirin nasa anna man aqada lihyatahu ya, maka kabarkanlah kepada manusia bahwa siapa yang aqada lihyatahu ya, siapa yang mengikat jenggotnya ya, dikatakan Syekh Fauzan ini kila maknahu ma yaf'alunahu fil hurubi min fatliha wa akdiha takabburan ya. Makna pertama, apa yang dilakukan ketika perang, dari memilin-milin ngerunce kalau bahasa Jawane ya, ngerunce jenggot ya, mengikat-ngikatnya sebagai bentuk takabur, bentuk kesombongan. Atau makna yang kedua kata Syekh Fauzan, wa ma'nahu mu'alajatu sya'ri ya liyata'aqqad wa yataja'ad, masyaallah, wa yataja'ada ala wajhi ta'annuthi wa tana'umi. Makna yang kedua dari aqada lihyatahu ini adalah mengobati, ngasih obat ke jenggot sehingga jenggotnya ini jadi keras, jadi atos untuk untuk tren, untuk gaya, untuk model begitu. Jadi dikasih, kalau sekarang ada spray, hair spray atau apa itu ya, jenggotnya dikeraskan begitu lalu untuk gaya-gaya begitu. Ini makna yang kedua. Lalu makna yang ketiga, wal muradu aqduha fi sholati ay kafuha, yang dimaksud adalah mengikatnya ketika sholat, jadi dikucir gitu biar tidak kemana-mana ketika sholat. Nah, maka kata Rasul ya, kabarkan pada manusia bahwa siapa yang ngeruncing-runcing, ngikat-ngikat jenggot seperti itu, au taqallada wataron ai ja'alahu qiladatan fi unuqihi au unuqi dabatihi min ajlil wiqayati minal ain, yaitu menjadikan watar tadi tali busur panah itu dia lingkarkan ke lehernya atau leher-leher binatang ternaknya dengan tujuan menjaga dari penyakit ain ya. Jadi pakai jimat atau semisal ya. Lalu awistan jabiroji idabatin, dia beristinja dengan roji idabah. Apa itu istinja? Itu azalan najwa wa huwal udrata anil makhraj. Itu ya, istinja membersihkan sisa kotoran dengan roji idabah, roji al-warath, ar-rawth, maaf ya. Summiya roji'an li'annahu raja'an an halatihil ula ba'da an kana ulufan ya. Yaitu kotoran binatang. Dinamakan seperti itu kan, dia kembali dari sebelumnya itu berubah bentuk dari tadinya makanannya, terus nanti balik lagi seperti kotorannya gitu ya. Jadi setelah diproses ya. Jadi siapa yang beristinja dengan kotoran binatang, au azmin, atau beristinja dengan tulang dari binatang ya,
Fa inna Muhammadan bari'un minhu. Maka sungguh Muhammad berlepas diri darinya. Hadza wa'idun syadidun fi haqqi man fa'ala dzalika. Ini adalah ancaman yang keras dari orang yang melakukan hal itu. Maksudnya apa hadis ini kita baca? Ya, maknanya yukhbiru sallallahu alaihi wasallam anna hadza sahabi. Ya, Nabi mengabarkan bahwa sahabat ini yaitu Raifi, sayatulu umruhu, umurnya akan panjang. Hatta yudrika unasan yukhalifuna hadyihi. Sampai dia ketemu dengan manusia yang menyelisihi perintah Nabi. Ya. Fil liha, dalam masalah jenggot. Alladzi huwa taufiruha wa ikramuha, yang mana seharusnya sunnah Nabi itu ya dibiarkan, dimuliakan ya. Ilal abathi biha ala wajhin yatashabbahuna fihi bil a'ajimi au bi ahli tarafi wal muyu'ati ya. Yang mana Ruwaifi ini umurnya akan panjang, lalu ketemu dengan orang yang seharusnya jenggot itu sunnah nabinya kan dibiarkan, dimuliakan, tetapi dia akan ketemu dengan manusia-manusia yang memperlakukan jenggotnya dengan aneh-aneh ya, dengan aneh-aneh, menyerupai orang-orang ajam ya, sebagai bentuk pula kesombongan, kemewahan dan yang semisalnya. Ruwaifi akan ketemu itu. Lalu yang kedua, au yukhilluna bi aqidati tauhid bi isti'malil wasail syirkiyah fayalbisunal qalaida aw yulbisuna hadawabahum yastadfa'una bihal mahdhur. Dan dia juga akan ketemu dengan orang-orang yang rusak tauhidnya ya, dengan menggunakan perantara-perantara kesyirikan ya. Mereka memakai gantungan-gantungan lah ya, yang mereka gantungkan pada diri mereka sendiri atau hewan-hewannya, yang mereka itu memakai seperti itu bertujuan untuk menolak bala, menolak yang tidak mereka senangi. Atau yang ketiga ya, akan ketemu dengan orang yang yartakibuna ma'naha anhu nabiyuhum minal istijmari bi rawthid dawabi wal idham ya. Dia ketemu dengan orang-orang yang melakukan dosa dengan ya, melakukan larangan Nabi dengan beristijmar ya, membersihkan kotoran dengan tulang hewan atau kotoran hewan ya. Maka fa'ausan Nabi sallallahu alaihi wasallam sahibahu an yuballighal ummata anna nabiyaha tabarra'a mimman yaf'alu syai'an min dzalika. Maka Nabi Muhammad ya, mewasiatkan pada Ruwaifi itu ketika masih hidup, kalau ketemu orang seperti itu, maka Nabi Muhammad itu kasih tahu kalau Nabi Muhammad itu berlepas diri dari orang yang melakukan perbuatan seperti itu. Paham ya? Nah, ini menunjukkan ancaman, tidak boleh melakukan ya 3 perbuatan itu tadi. Ya, ngotak-ngatik jenggot. Lalu yang kedua memakai kalung-kalung jimat. Lalu yang ketiga beristinja dengan kotoran binatang atau tulang binatang. Ya, Masya Allah, rinci sekali ya agama kita ini, subhanallah. Kemudian ya, keterkaitan hadis ini dengan bab anna fihi nahya an taqlidil autari lidaf'il mahdhurati wa annahu syirkun li annahu la yaqdiru ala dzalika illallah. Bahwa di sini ada larangan dari menggantungkan watar tadi. Ya, khusus masalah taklid autar itu, menggantungkan jimat dari tali busur panah yang bekas itu, untuk menolak madharat ya, bahwa ini kesyirikan ya, karena tidak ada yang bisa menolak madharat kecuali Allah semata. Faedah yang kita bisa petik dari hadis ini, yang pertama, alamun min a'lamin nubuwah ya, tanda dari tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Ruwaifi'an talat hayatuhu ila sanati 56 hijriyah ya, karena sungguh terjadi Ruwaifi ini panjang umurnya hingga tahun 56 hijriyah. Kemudian yang kedua, wujubu ikhbarin nasi bima umiru bihi wa nuhu anhu mimma yajibu fi'luhu wa tarkuhu. Wajibnya mengabarkan pada manusia dengan perkara yang seharusnya mereka lakukan ya, dan larangan-larangan dalam agama ini. Jadi yang harusnya mereka lakukan atau dilarang harus dikabarkan ya, dari perkara yang wajib dilakukan maupun ditinggalkan. Jadi amar ma'ruf nahi munkar. Ya, kasih tahu ini yang benar, ini yang salah gitu. Lalu yang ketiga, masyru'iyatu ikramil lihyah
wa ifaiha wa tahrimil abathi biha bihalqin au qassin au aqdin au taj'idin au ghairi dzalika. Disyariatkannya untuk memuliakan jenggot, ya, dan membiarkannya, ya, dan haramnya, ya, berbuat sia-sia dengan jenggot dengan cara ngepras jenggotnya, apa, nyukur jenggot atau memotong jenggot, ya, atau apa, ngikat-ngikat, ya, terus kemudian mengeraskan pakai hairspray, apa, seperti itu tadi, dan yang semisalnya, ya. Kemudian yang keempat, tahrimut tikhadil qiladati lidaf'il mahdhuri wa annahu syirkun. Haramnya mengambil, menjadikan, ya, apa, ikatan-ikatan, kalung-kalung atau yang semisal untuk menolak bala, ya, karena ini kesyirikan. Kelima, tahrimul istinja'i birrawthi wal 'idham, ya, larangan, haraman, pengharaman beristinja dengan kotoran maupun apa, tulang. Lalu yang keenam, anna hadhil jaraimal madhkurata minal kabair. Ketahui, ya, bahwa dosa-dosa tiga yang disebut ini tadi merupakan dosa besar, ya. Macam-macam kayak jenggot tadi, yang kedua apa, mengikatkan jimat, lalu yang ketiga apa, beristinja dengan apa, kotoran atau tulang, itu dosa besar, ya, insyaallah. Lalu yang berikutnya terakhir, ya, di bab ini, wa an Sa'id ibni Jubair, dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu rahimahullah taala, qala man qata'a tamimatan min insanin, siapa yang memotong tamimah dari manusia, kana ka'idli raqabatin, maka dia akan dapat pahala ka'idli raqabah, ai kana lahu mithlu thawabi man ataqa raqabatan, ya, dia akan dapat pahala seperti membebaskan budak. Rawahu Waqi', diriwayatkan, ya, maaf, diriwayatkan oleh Imam Waqi', bukan Waqi' tapi Waqi' Ibnul Jarrah. Ya, beliau adalah Waqi' Ibnul Jarrah, thiqatun imamun sahibu tasanif mata sanata mi'atin wa sab'in wa tis'ina hijriyatan. Beliau ini gurunya Imam Syafi'i, meninggal tahun 197 Hijriah. Yang sangat terkenal kan syairnya Imam Syafi'i, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku adukan apa, lemahnya hafalanku pada apa, guruku yang bernama Waqi'. Ini Waqi' Ibnul Jarrah ini, ya, lalu beliau menasihatkan untuk meninggalkan apa, maksiat. Arsyadani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi, dan memberikan petunjuk kepadaku bahwa ilmu Allah itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan pada orang yang bermaksiat. Ini kata beliau yang sangat terkenal itu, ya, diriwayatkan oleh Imam Waqi'. Walahu an Ibrahim, ya, dan lahu ay rawa Waqi'un aidan, diriwayatkan oleh Imam Waqi' Ibnul Jarrah juga dari Ibrahim. Yang dimaksud di sini Ibrahim wa Ibrahim an-Nakhai, thiqatun min kibaril fuqaha mata sanata sittin wa tis'ina hijriyatan, ya, beliau apa, termasuk kibarul fuqaha, ya, meninggal tahun 96 Hijriah, ya. Beliau tabi'in, ya. Nah, dari Ibrahim an-Nakhai, bahwa Ibrahim an-Nakhai mengatakan kanu yakrahuna tamaima kullaha minal qur'ani aw ghairil qur'an. Kanu ay ashabu Abdillah ibni Mas'ud wa hum min sadatit tabi'in, ya. Kanu yang dimaksud di sini mereka. Di sini adalah para murid-muridnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Mereka yakrah, ya, karoha kalau dipakai untuk ulama mutaqaddimin itu artinya mengharamkan. Ya, Ibnu Mas'ud dan murid-muridnya itu mengharamkan tamimah semuanya, baik dari Quran maupun selain Al-Quran, ya. Kita lihat makna dari atharnya, ya. Al-ikhbar anna man azala min an insanin ma yu'allikuhu ala nafsihi lidaf'il afati falahu mina thawabi mithla thawabi man a'taqa raqabatan minar riq, ya. Siapa, pengabaran di sini, siapa yang, ya, menghilangkan dari manusia itu gantungan, ya, apa yang digantung dari jimat-jimat yang ada dari dirinya atau yang digantungkan dari orang lain, ya, untuk mencegah bahaya, mencegah penyakit dan yang semisal, maka dia dapat pahala seperti pahalanya orang yang membebaskan budak. Dari sisi mana? Lihat, kasih garis bawah ini, ya. Li'anna hadzal insan sara bi ta'liqi tamaimi musta'bidan lisyaitan, ya. Fa idza qata'aha anhu azala anhu riqash syaitan. Ya, tolong kasih garis bawah sama itu. Ini penjelasannya. Karena, ya, manusia ini yang menggantungkan jimat, ya,
di dirinya ini, dia itu ya dengan dia menggantungkan dirinya kepada dirinya itu jimat, berarti dia itu telah menjadikan dirinya itu hambanya, budaknya setan. Maka jika ada orang yang berhasil gunting, memotong ya, jimat tersebut ya, berarti dia itu menghapuskan perbudakan dari setan itu. Sebagaimana apa? Ya, perbudakan pada manusia. Jadi dia memotong perbudakan antara dia dan setan ya. Wa yahki Ibrahim an-Nakhai an ba'di sadati tabi'in annahum yu'ammimuna al-man'a min ta'liqi tamaimi walau kanat maktuban fiha Qur'anun faqat saddan lidzari'ati. Dan juga di riwayat yang kedua ya, bahwa dari Ibrahim an-Nakhai beliau membawakan riwayat dari sahabatnya Abdullah bin Mas'ud, dari murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud ya, bahwa Ibnu Mas'ud dan para sahabatnya membuat menggantungkan sesuatu walaupun itu dari Al-Qur'an ini haram begitu. Dihukumi umum seperti itu. Tidak boleh pokoknya semuanya ya, baik dari Al-Qur'an maupun dari Al-Qur'an, ini semuanya tidak boleh ya. Nah, keterkaitan dua athar ini dengan bab ya, fa inna fihima hikayatal man'i min ta'liqit tamaimi mutlaqan an haula'il ajilla ya min sadatit tabi'in. Ini jelas sekali keterkaitannya ya, bahwa dari dua athar yang kita baca ini kita bisa tahu adanya kisah pelarangan ya, dari menggantungkan tamimah secara mutlak ya, dari tokoh-tokoh salaf kita ya. Nah, faedah yang kita bisa petik dari athar ini, yang pertama, fadlu qat'it tamaim, utamanya memotong tamimah, li'anna dzalika min izalatil munkar wa takhlisin nasi minasyirk, karena itu termasuk menghilangkan kemunkaran dan membebaskan manusia dari kesyirikan ya. Kedua, tahrimu ta'liqit tamaim mutlaqan walau kanat minal qur'ani 'inda jama'atin minat tabi'in, haramnya menggantungkan tamimah secara umum, secara mutlak, walaupun yang digantungkan itu dari Al-Qur'an ya. Ini dari sisi ya, sekelompok tokoh-tokoh para tabi'in, dan itu adalah pendapat yang lebih kuat ya. Lalu yang ketiga, hirsus salafi ala siyanatil aqidati anil khurafat ya, semangatnya para salaf untuk melindungi akidah itu dari khurafat. Apa itu khurafat sih? Khurafat itu ya disebutkan saya pernah baca ya di syarah Syekh Fauzan yang lain ya, bahwa khurafat itu adalah al-hadithul mustamla'u minal kadhib ya, berita yang dibumbui dengan kebohongan, itu khurafat. Di sini yang nungguin itu ini loh. Katanya dulu di sini ada ini, nah itu namanya khurafat. Ya. Jadi para salaf semangat untuk menghilangkan khurafat ini. Ya, kalau antum ada cerita, di sini dulu ada ini, khurafat itu ya, hapus. Ya. Nah, karena memang yaitu timbul dari syaitan, dan syaitan kan sukanya menakut-nakuti walinya. Ya. Selesai dari pembahasan kita ya di bab ini. Ya, pentingnya untuk mengetahui bahwa dalam Islam ya, perkara jimat ya, pelet ya, ini jelas aturannya bahwa itu semua mengandung kesyirikan, itu semua haram. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari keharaman ya, dan juga kesyirikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita untuk senantiasa belajar yang baik dan mengamalkannya, dan tahu yang jelek untuk kita tinggalkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.